Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar rekonsiliasi dan validasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional bersama lintas stakeholder diantaranya BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, seluruh puskesmas, YPMAK, Disdukcapil dan lainnya pada Jumat 28 Juni 2024 di Timika. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra, giat ini merupakan agenda pertemuan setiap triwulan untuk melakukan evaluasi data peserta JKN dan bertukar informasi JKN di Timika. Untuk validasi data JKN di Mimika perlu terus diupdate mengingat pertukaran penduduk di Kabupaten Mimika cukup tinggi di mana keluar masuk dan penduduk meninggal di Mimika terjadi setiap waktu. Dikatakannya untuk saat ini peserta JKN di Mimika sudah mencapai 101%, di mana sinkronisasi data penyandang dana JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yaitu pemerintah daerah dan sektor swasta perlu dilakukan setiap saat yang terintegrasi dengan pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rekonsiliasi dan juga validasi data peserta JKN yang baik ditanggung oleh APBD maupun APBN. Dan saya bersyukur sekali bahwa per April 2024 tercatat peserta BPJS di BPJS Kesehatan, peserta JKN KIS di Mimika ini mencapai 101% gitu. Nah, memang kita lihat sebenarnya itu cuma angka. Kami menyadari bahwa sebenarnya di lapangan karena karakteristik kota ini penduduknya bergerak yang cukup tinggi, artinya penduduk yang masuk, yang keluar, yang lahir, yang meninggal itu cukup tinggi sehingga ini sudah menjadi agenda 3 bulanan di Kabupaten Mimika sehingga kami bisa saling menukar informasi yang jelas penyandang dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan baik itu pemerintah pusat melalui Dinas Sosial, tapi juga ada pemerintah daerah, termasuk ada dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Amung Mekamoro, dan juga kepala puskesmas, para kepala puskesmas yang hadir untuk sebagai penyedia manfaat bagi penerima manfaat dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Mimika. Kami harus berbagi informasi, termasuk bagaimana sih memvalidasi data. Kami senang sekali bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hari ini sudah terintegrasi tidak hanya dengan pemerintah di tingkat distrik maupun tingkat kampung ataupun di tingkat kelurahan, tapi juga terintegrasi dengan para petugas kesehatan di fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang berikut adalah tim ini, kalau kita lihat peran Dinas Sosial melalui bidang perlindungan jaminan sosial itu juga yang selalu mengkawal peserta-peserta jaminan kesehatan nasional yang baik itu ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya tidak terjadi duplikasi. Ini sudah berjalan sangat baik. Pertemuan ini, tim ini sebenarnya sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu melalui surat keputusan Bupati Mimika nomor 1 tahun 2022, dan ke depan tentu saja ini adalah masa akhir RPJMD, artinya bahwa sebenarnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di Mimika ini sebenarnya sudah memenuhi target nasional, yaitu di mana kepesertaan kami sudah melebihi dari 90%. Kemudian sekaligus kami sudah bisa mendesain bagaimana untuk tahun 2024 hingga tahun 2029 yang inline dengan RPJMD Kabupaten Mimika, tapi juga RPJMN Kabupaten Mimika. Catatan penting bagi kami, khusus di Dinas Kesehatan, saya menekankan agar di dalam konteks puskesmas yang sudah terakreditasi dan juga puskesmas yang berstatus sebagai PPK BLUD harus sebagai suplai penyedia layanan kesehatan di seluruh layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Kami akan concern pada mutu layanan kesehatan, terutama di waktu tunggu tidak boleh terlalu lama, kemudian alur layanan tidak boleh terlalu lama, dan yang terpenting adalah bagaimana mengukur kepuasan masyarakat sesuai dengan indikator nasional mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang terpenting juga karena ini fasilitas publik,
maka inovasi yang dilakukan itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu sebenarnya pembaruan dari layanan yang sudah ada. Ini harus kita selalu untuk bisa melakukan inovasi-inovasi sehingga masyarakat kita beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat yang beradaptasi dengan aturan-aturan kita, karena kita ada di layanan publik, berbeda dengan kalau di dinas kesehatan. Tapi kalau puskesmas menjadi bagian daripada pelayanan publik, dia harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, gitu. Karena apapun pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam konteks era jaminan kesehatan nasional, sehingga harus terstandar. Pertemuan hari ini terkait dengan rekonsiliasi dan validasi data, itu menurut saya itu sangat baik karena sudah rutin dilakukan, dan kami dari Dinas Sosial sendiri untuk rekonsiliasi dan validasi data itu juga sudah berjalan, sehingga pemadanan data itu selalu dilakukan. Dan kemudian untuk yang data APBD yang bisa kita geser ke APBN itu sudah terjadi karena rekon dan validasi data ini berjalan. Nah, untuk kami sendiri terkait dengan kepesertaan registrasi PBI JKN APBD itu kami dari Dinas Sosial sudah melaksanakan itu secara langsung dan link dengan BPJS Kesehatan, tidak 7 hari dalam 1 minggu, tidak terbatas hari kerja. Jadi yang sementara berjalan ini dengan RSUD, ketika ada pasien emergensi yang membutuhkan, yang tidak punya jaminan kesehatan, itu mereka bisa langsung memasukkan data ke kami, dan pada hari itu juga akan terregistrasi sebagai peserta PBI JKN APBD. Seperti itu. Dan dalam waktu ke depan itu akan dilakukan bersama dengan puskesmas-puskesmas. Begitu juga kelurahan dan kampung. Sementara mungkin untuk tahun ini di wilayah dalam kota saja dulu. Tim Liputan Papua MCTV.